Pemirsa, sekarang saya mau cerita tentang hutan. Jadi sebelumnya ini lain hari pemirsa, ini beda hari walaupun bajunya sama, sebenarnya saya bicara ini beda hari pemirsa. Jadi kalau kita mau bicara tentang alam semesta itu luar biasa. Barusan saya cerita tentang binatangnya, kemarin saya cerita tentang binatangnya, saya cerita tentang pohon-pohonnya, saya juga cerita tentang air. Ternyata kalau kita cerita secara umum, dalam hutan ada pohon, ada air, ada binatang, segala macam ada. Apalagi seperti itu. Kalau satu aja ada yang nunggu, apalagi sekarang ini dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya hutan. Kekuatannya beda pemirsa, luar biasa. Cuma kembali lagi, banyak anak-anak sekarang, orang sekarang yang sebetulnya sudah melupakan bahwa dia lahir dari mana, dibesarkan dari mana. Kita ini tidak lahir dari lubang batu, ada sejarah yang menceritakan kita berasal dari mana, negara apa kita, nenek moyang kita siapa. Bahwa nenek moyang kita bisa begini begitu, harusnya kita pun bisa seperti itu. Kita cerita di hutan, hutan itu ternyata nggak boleh sembarangan pemirsa. Tentu kembali lagi bahwa kalau kita masuki sebuah tempat, apalagi tempat baru, apalagi hutan, tidak boleh lupa sama yang namanya doa. Dan satu lagi, bahwa hutan itu menjawab, dia merespon apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan, merespon. Satu hewan aja bisa merespon, satu pohon aja bisa merespon, apalagi sekelompok hewan, sekelompok pohon, sekelompok tanah, sekelompok air yang ada dalam sebuah hutan. Responnya seperti apa? Di dalam hutan yang lebat itu isinya banyak pemirsa. Penunggu-penunggunya banyak. Penunggu nyata dan penunggu tidak nyata. Dari jin yang paling kecil sampai jin yang paling luar biasa. Ada siluman juga yang menghuni sebuah tempat di areal gunung tersebut, di areal hutan tersebut. Jadi emang ini kadang-kadang orang zaman sekarang ada mitos yang menyatakan kalau dalam gunung, dalam tempat-tempat wingit nggak boleh sempral mulutnya, ngomong nggak boleh sembarangan. Kenapa sih? Karena hal tersebut berdasarkan sebuah pengalaman. Pengalaman berkali-kali yang bukan sekali, yang jelas kalau kita asal ngomong, asal bicara, asal berbuat, kadang ada efek tidak baik yang terjadi pada diri kita. Banyak cerita-cerita di masyarakat yang mengisahkan bahwa kalau orang itu di hutan asal ngomong, terjadi hal buruk menimpa dia. Misalnya, ada sebuah cerita pemuda-pemudi yang masuk ke sebuah hutan di daerah X, kemudian dia menyanyi-nyanyi, ternyata apa pemirsa? Begitu nyanyinya berhenti, nyanyinya itu masih berlanjut, tapi bukan mereka yang nyanyi. Hati-hati pula kalau bilang begini, nanti jemput saya ya jam 5 ya ke kantor, atau kemana, ke rumah saya. Kebetulan rumahnya berada di pinggir hutan. Yang terjadi apa? Nanti jam 5 beneran ada yang jemput pemirsa. Tapi bukan kawannya, yang lain-lain lagi. Hal inilah yang makanya mengatur manusia hidup zaman sekarang agar kalau di tengah-tengah hutan, berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, jangan asal ngomong. Tiba-tiba, aduh dingin kayak mau hujan ya, beneran hujan. Aduh kenapa ya kok kamu begini, kayaknya ada macan deh. Ada macan bener pemirsa. Jadi inilah yang mungkin saya bilang harus ekstra hati-hati. Karena kadang-kadang mulut yang nakal, mulut yang baik itu membawa kita pada kebaikan. Mulut yang nakal membawa kita pada musibah, pemirsa. Jadi banyak hal-hal yang sekarang ini kadang-kadang secara umum manusia awam tidak menyadari hal buruk dan hal baik terjadi, terutama di tengah-tengah hutan, terjadi apapun itu karena perbuatan kita sendiri. Ngomong ngasal, berbuat ngasal, melakukan sesuatu tanpa pangkal yang jelas. Ternyata hal tersebut bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa menodai hal-hal yang bersifat suci. Sehingga digarisbawahi tadi bahwa segala hal yang berkaitan dengan peristiwa, terutama dunia spiritual, akan berkaitan dengan perbuatan apa yang kita lakukan saat itu juga. Seperti itu.